Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di penelitian saya tentang pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan anak. Nama saya Kurnia Iksan dari mahasiswa UIN Jakarta jurusan PIPS kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan dulu. Pertama itu hereditas. Hereditas atau keturunan merupakan aspek individu yang bersifat bawaan dan memiliki potensi untuk berkembang. Sedangkan lingkungan merupakan sesuatu yang berada pada luar diri manusia yang meliputi fisik, psikis, sosial, dan religius. Jadi hereditas itu adalah bawaan dari lahir, dan lingkungan itu sesuatu yang datang dari lingkungannya. Dalam perkembangan peserta didik mempunyai 3 teori, yaitu ada teori empirisme, teori nativisme, dan teori konvergensi. Yang pertama itu ada teori nativisme. Teori nativisme itu berpendapat bahwa perkembangan pada anak itu bawaan dari lahir. Yang kedua adalah teori empirisme, yaitu berpendapat bahwa seseorang anak bagaikan kertas kosong dan keahlian atau perkembangannya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dan yang terakhir itu ada konvergensi, yaitu gabungan antara keduanya. Jadi konvergensi itu berpendapat kalau memang manusia bawaan keahliannya itu ada yang dari bawaan lahir dan ada yang tidak dari lingkungannya. Jadi menurut konvergensi, perkembangan anak dipengaruhi yang pertama itu dari bawaan lahir dan faktor lingkungannya. Ada 20.000. Ini Dalam melakukan penelitian ini, saya juga melakukan wawancara terhadap anak-anak mahasiswa, dan rumusan masalahnya itu adalah yang pertama saya menanyakan apakah dia punya hobi, dan hobinya itu keturunan atau emang dari dia sendiri. Dan yang kedua itu dari penglihatan dia, apakah teman-teman dia memiliki hobi yang keturunan atau dari lingkungannya atau dari dia sendiri. Wawancaranya sebagai berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, nama adek siapa? Namanya Eca. Nama Eca. Eca dari mana sekolahnya? Dari Tadika Pertiwi. Tadika Pertiwi. Oh iya. Eca, gue mau nanya nih, Ca. Boleh. Iya, tugas kuliah, Ca. Lu punya hobi nggak? Punya. Apa tuh? Futsal. Masak. Masak. Iya. Nah, masak itu dari emak lu apa dari bapak lu, apa lu belajar sendiri? Enggak, gue belajar dari YouTube. Belajar dari YouTube. Berarti nggak ada keturunan dari keluarga lu ya? Enggak ada. Nah, yang gue teliti itu ada namanya hereditas. Hereditas itu adalah keahlian atau hobi yang dari keturunan atau dari emak lu kayak gitu. Nah, ini kan tadi lu masak-masaknya nggak dari keturunan dari emak lu ya, belajar sendiri. Nah, itu berarti dari faktor lingkungannya. Enggak. Ngerti nggak? Ngerti. Iya, itu lebih ngerti. Nah, kalau dari lu nih, temen-temen lu nih, pasti kan punya hobi nih. Misalkan dia hobinya apa kalau menurut lu? Ini berenang. Nah, kalau penglihatan lu, dia hobi berenang keturunan dari bapaknya atau Dari bapaknya suka berenang. Bapaknya suka berenang. Bapaknya atlet. Oh, bapaknya atlet. Nah, iya, jadi gitu. Dari hobi sama keahliannya itu dia ada yang dari keturunan, ada yang dari lingkungan. Iya. Nah, udah sih gitu. Ya udah berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Saya Dini dari Yapan.
Oh ya, Pan, Yayasan Pestanjatan. Iya, betul. Iya, betul. Oke. Iya. Gue mau nanya nih, Din. Ini tugas kuliah nih gue nih, Din. Ya, Dini punya hobi nggak, Din? punya lah. Apa tuh hobi Dini? Gua biasa main futsal. Futsal. Oh. Nah, futsal itu lu keturunan dari bapak lu, emak lu, atau lu sendiri? Gua sendiri. Oh, berarti terus pernah ikut eskul gitu, SMP atau SMA? SMP kagak, SMA. Oh, berarti tapi sebelum eskul SMA itu lu udah sering main futsal tapi ya? Sering. Nah, jadi gue itu lagi ada tugas yang namanya itu meneliti hereditas dan lingkungan. Hereditas itu kan faktor keturunan dari orang tua. Misalkan orang tua lu tadi jago futsal, jadi anaknya ikut futsal. Nah, ada juga dari faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu bukan dari orang tua lu, tapi dari teman-teman lu atau dari misal tadi dari eskul, dari mana. Nah, lu kan ini contohnya dari lingkungan. Lu belajar sendiri gitu kan, hobi futsal lu. Iya. Nah, terus pertanyaan keduanya, menurut penglihatan lu nih, temen-temen lu ada nggak yang punya hobi? Misalkan satu nih, siapa nih? Temen gua hobi-hobinya pada jalan-jalan dulu tuh. Hobi jalan-jalan touring. Iya. Nah, bisa juga tuh hobi jalan-jalan touring. Nah, mungkin dia bapak emaknya hobi jalan-jalan juga. Oh iya, jelas mamanya pada demen banget jalan-jalan. Berarti itu faktor lingkungannya. Ya. Udah sih, paling gitu aja Dini. Oh iya. Makasih Dini. Iya, sama-sama. Udah aku takut. Dari hasil wawancaranya bisa saya simpulkan memang ada keahlian yang datang dari bawaan dia lahir, dan juga ada keahlian yang memang ada faktor lingkungannya. Dan bisa saya simpulkan keahlian seseorang dapat berasal dari lahir maupun lingkungannya, tetapi harus tetap diasah dan disalurkan. Begitu pula dalam perkembangan peserta didik. Seperti contohnya, ini saya ambil dari pengalaman saya ya. Saya mempunyai 3 teman. Yang pertama itu adalah katakan saja ABC, dan si A ini mempunyai bakat untuk memahami suatu pelajaran dengan mudah, dan si B ini memilih tidak bisa melakukan memahami pelajaran dengan mudah, tapi dia sangat sangat berusaha dalam belajarnya. Dan 2 orang ini di kelasnya itu termasuk orang yang langganan juara ya. Dan satu lagi itu adalah yang si C nih. Si C memang mempunyai bakat untuk memahami dengan jelas apa yang dikatakan guru, tapi dia terlalu malas untuk belajar. Jadi walaupun dia punya bakat untuk memahami dengan cepat apa yang disampaikan oleh guru, kalaupun dia tidak belajar, dia juaranya dia dalam pemahaman untuk belajarnya kalah dengan si B yang walaupun tidak mempunyai bakat cepat memahami apa yang dimaksud guru atau cepat memahami pelajaran, tapi dia mempunyai keinginan untuk belajar, dan itu faktor lingkungannya. Jadi yang bisa saya simpulkan dari cerita itu adalah walaupun kita mempunyai bakat untuk memahami pelajaran, kalau kita tidak belajar dengan serius, maka sama juga bohong. Oke, terima kasih.
sekian dari hasil penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Ya maaf. Gue mau bikin opening dulu nih presentasi gue. Tadi gue videoan terus. Bacot lu. Ash. Oh,